What the? Why are you hiding behind a car? Selamat datang kembali di Layar Aksi ID, tempat di mana beberapa film aksi yang jarang dibahas orang akan kita rangkum di sini. Pada kali ini kita akan membahas kisah seorang sheriff kota kecil yang terpaksa turun tangan menghadapi buronan berbahaya dengan kecepatan dan senjata yang tak main-main. Penasaran dengan alur lengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Inilah alur cerita dari film. Cerita dibuka di pinggiran Las Vegas. Seorang polisi terlihat santai menikmati donat, pemandangan klasik pembuka film aksi. Tiba-tiba suasana berubah saat sebuah mobil melesat kencang menuju perbatasan, melaju jauh di atas batas normal. Petugas itu segera melapor ke pusat komando, bahkan meminta pihak penerbangan waspada karena ada aktivitas udara yang tidak biasa. Dari sini kita diperkenalkan dengan tokoh utama, Sheriff Ray Owens diperankan Arnold Schwarzenegger, mantan penegak hukum kota besar yang kini memilih hidup lebih tenang menjaga Somerton County. Ray bukan tipe pencari sorotan. Ia lebih nyaman bekerja di balik layar, bahkan rela melewatkan acara besar kota. Namun insting lamanya kembali aktif ketika di sebuah restoran ia mendengar obrolan mencurigakan dari dua sopir truk, Burrell dan Ponytail, yang mengaku hanya mengangkut suku cadang mobil. Merasa ada yang tak beres, Ray mulai mengawasi mereka. What are you guys hauling today? Jet. Thank you. Better get going. Sementara itu, kita diperkenalkan dengan trio aparat Somerton, Jerry dan Mike yang ceroboh, serta Louis, pria unik dengan koleksi senjata antik. Kekacauan kecil terjadi saat Jerry terlalu bersemangat mencoba senjata baru hingga Ray harus turun tangan menertibkan mereka. Ray kemudian meminta timnya mengumpulkan informasi tentang Burrell. Now watch that kick. Ray, how you doing, man? 2/3 of my force is doing. Do you have a perm? Dari Louis, Ray tahu bahwa pondoknya ternyata museum senjata bersejarah dan Louis sendiri bercita-cita menjadi deputi sungguhan. Naluri Ray kembali terbukti tepat ketika situasi di luar kota mulai memanas. Di sisi lain, terungkap bahwa Burrell bukan sekadar sopir truk. Ia memimpin kelompok bersenjata dan menghadapi masalah di sebuah lahan terpencil. Upaya pendekatan berujung tragis, menandai bahwa ancaman besar sedang bergerak menuju Somerton. Kembali ke kantor polisi, kita bertemu Sarah dan Frank, mantan tentara yang kerap terlibat masalah meski dekat dengan para petugas. Ray memutuskan menahan Frank sementara waktu. Keputusan yang terasa berat namun perlu. Malam itu, Jerry mengungkapkan keinginannya pindah ke kota besar demi merasakan aksi sungguhan. Ray memahami perasaan itu, karena ia sendiri pernah berada di Los Angeles, menjalani masa lalu penuh tekanan yang membuatnya memilih pergi. You're young. Action. But now, Cerita lalu berpindah ke sebuah fasilitas rahasia FBI. Di sana, para agen tengah menyiapkan pemindahan Gabriel Cortez, gembong kartel kelas kakap. Tanpa mereka sadari, semua jalur cerita ini perlahan akan bertemu. Dan Somerton tak lagi akan menjadi kota yang tenang. Cortez diketahui sedang menunggu hukuman berat dan harus segera dipindahkan ke penjara federal. Operasi ini dijalankan dengan tingkat kerahasiaan tinggi. Para agen bahkan baru menerima informasi beberapa saat sebelum pengawalan dimulai, demi menutup celah pelarian sekecil apapun. Namun rencana berubah total di tengah perjalanan. Pengawalan Cortez diserang secara terkoordinasi. Kendaraan pengangkutnya diangkat secara paksa, menciptakan kekacauan dan membuat situasi tak terkendali. Dalam hitungan detik, konvoi yang semula rapi berubah menjadi medan kejar-kejaran. Para penyerang bergerak cepat, menutup akses, menciptakan gangguan, dan memecah perhatian agen. Tim FBI berusaha mengejar, tetapi mereka segera menyadari satu hal penting, Cortez menghilang. Sosok yang mereka kejar ternyata hanyalah umpan, penyamaran untuk mengulur waktu. Sementara perhatian tertuju ke arah lain, Cortez yang asli menyelinap keluar dengan penampilan berbeda dan menuju area sempit di sekitar lokasi. Di sana terjadi kekacauan lanjutan yang membuat FBI kehilangan salah satu agen dan sandera mereka.
Di markas, agen John menemukan fakta mengejutkan. Sejumlah orang ditangkap, semuanya mengaku sebagai Cortez dengan alasan-alasan konyol namun cukup efektif untuk menunda identifikasi. Ini bukan sekadar pelarian tapi permainan psikologis. Di saat yang sama, kembali ke Somerton, Sheriff Ray menerima laporan mencurigakan dari Christie. Seorang petani yang dikenal sangat disiplin tak muncul seperti biasanya. Naluri Ray langsung bekerja, ini bukan kejadian biasa. Sementara itu, Cortez melanjutkan pelariannya dengan kendaraan berperforma tinggi, meninggalkan aparat jauh di belakang. Upaya pengejaran dilakukan dari darat hingga udara, bahkan semua landasan di sekitar wilayah ditutup, namun hasilnya nihil. Cortez bahkan sempat menghubungi agen John, memperlihatkan bahwa ia masih memegang kendali dan sandera. Setiap upaya penghentian selalu berhasil ia lewati dengan bantuan timnya yang bergerak rapi dan brutal. Di Somerton, Jerry dan Sarah menemukan petunjuk yang mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Sheriff Ray yang tiba di lokasi langsung menyadari bahwa kejadian ini berkaitan dengan operasi profesional, bukan kriminal biasa. Tak lama kemudian, Ray dihubungi langsung oleh agen John. Meski kecil kemungkinan Cortez melewati wilayah mereka, Ray diminta tetap waspada. Dan benar saja, jejak kendaraan mencurigakan membawa Jerry dan Sarah ke sebuah ngarai, tempat mereka tanpa sengaja berhadapan langsung dengan kelompok bersenjata yang selama ini diburu. Situasi pun berubah. Kota kecil yang tenang kini berada di jalur badai besar. Tanpa menyadari ancaman yang mengintai, Jerry mendekat dan situasi langsung berubah kacau. Sarah sigap mencari perlindungan, sementara kelompok bersenjata memanfaatkan kegelapan untuk menekan dari berbagai arah. Di saat genting, Ray datang tepat waktu, memecah kebuntuan dan membuka jalan penyelamatan. Copy. Ray memposisikan kendaraannya agar Sarah dan Jerry bisa masuk dan segera menjauh dari lokasi. Namun keadaan sudah terlanjur buruk. Meski sempat mendapat pertolongan, Jerry akhirnya tak tertolong. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi Ray, Sarah, dan seluruh tim. Frank pun menerima kabar itu dengan berat hati. Di sisi lain, Cortez memperlihatkan bahwa pelariannya bukan tanpa bantuan. Ia menunjukkan dana besar yang menguatkan dugaan adanya pengkhianatan dari dalam. Dengan manuver cerdas, ia kembali lolos dari pengawasan udara, membuat agen John semakin yakin bahwa ini adalah operasi terencana. Ray segera menghubungi John dan menjelaskan situasi di Somerton. Meski terdengar mustahil, John tetap mengirim tim tambahan. Walau ia sadar mereka mungkin datang terlambat. John juga mulai menyelidiki aliran dana orang-orang yang terlibat, mencurigai kebocoran informasi dari lingkaran dalam. Di Somerton, Ray tahu ia tak bisa bekerja sendiri. Ia mengajak Frank bergabung, lalu merekrut Louis sebagai deputi. Mereka bersiap menghadapi situasi terburuk. Sementara itu, John terbang langsung ke Somerton untuk memastikan kebenaran laporan Ray blokade segera dibangun di jalur utama kota. Warga diminta tetap berada di rumah demi keamanan. The blockade. I'll drive O. Henry. What about the military? Listen, guys, dangerous for you to stay here. I want every... Dari pantauan satelit, John menemukan fakta mengejutkan. Sebuah jalur darurat tengah disiapkan di area ngarai. Tak lama kemudian, kelompok Cortez tiba di kota. Ketegangan memuncak, posisi telah ditentukan, Sarah mengawasi dari ketinggian, sementara Mike berada di garis depan sebagai pengalih perhatian. Situasi berubah cepat, namun Mike bertindak sigap, memaksa lawan mundur. Meski sempat terluka, tim berhasil bertahan berkat kerjasama dan ketenangan di bawah tekanan. Pertempuran besar tampak tak terelakkan, dan Somerton kini benar-benar berada di titik kritis. Sebuah bus tiba-tiba melaju kencang ke lokasi dan berhenti tepat di garis depan. Ray dan Louis membuka pintu belakang, langsung memberi tekanan ke arah menara penjaga untuk melumpuhkan situasi. Langkah ini membuat posisi lawan goyah. Frank menggunakan bus itu untuk menutup jalan, membuat pihak lawan terjebak. Ray berhasil masuk ke restoran dan bergerak naik ke lantai atas.
Di saat bersamaan, Louis berada dalam tekanan dari berbagai arah, sementara Frank berlari cepat menyelamatkan Sarah ketika bahaya mendekat ke tempatnya. Ray berhasil menjatuhkan ancaman dari atap, dan Frank juga mengamankan situasi di sisi lain. Dalam bus, Louis bertahan dengan cara unik, mengandalkan perisai koleksinya dan bahkan menggunakan alat darurat untuk memaksa lawan mundur. Aksi ini membuat semua orang, termasuk Burrell, tercengang. Namun situasi kembali berubah. Saat Louis turun dari bus, Burrell muncul dari belakang dan melumpuhkannya. Ray dan Burrell terlibat konfrontasi terakhir di sekitar bus. Dalam kekacauan itu, Ray berhasil menghentikan Burrell untuk selamanya. Ray mencoba menggerakkan bus, tetapi sudah tak memungkinkan. Di saat itulah Cortez muncul dengan mobil sportnya yang rusak. Ray berusaha menghentikannya, namun Cortez masih berhasil lolos. Ray kemudian mengambil kendaraan lain dan mengejar. Kejar-kejaran berlanjut hingga area ladang, berakhir dengan mobil Cortez tak bisa melanjutkan perjalanan. Cortez berjalan kaki menuju jembatan perbatasan dan di sanalah Ray sudah menunggunya. Cortez mencoba menyuap Ray dengan iming-iming uang besar agar dibiarkan pergi. Ray menolak dan mengakhiri semuanya sesuai hukum. Terjadi perlawanan singkat, namun Ray berhasil menguasai keadaan. But Saat Cortez menyadari betapa dekatnya ia dengan perbatasan, bantuan akhirnya tiba. FBI datang dan mengambil alih. Cortez diserahkan kepada pihak berwenang dan pengkhianatan Ellen pun terbongkar setelah aliran dana ilegal terungkap. Kabar baiknya, Mike dan Louis selamat dan segera dilarikan ke rumah sakit. Pertempuran terakhir pun berakhir. Agen John mengakui bahwa ia telah meremehkan Ray dan kagum bagaimana seorang sheriff kota kecil mampu menghentikan pelarian gembong kartel besar hanya dengan tim sederhana. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.